kayaknya ini salah satu yang ngebikin orang paling marah-marah di internet. Karena gini, di Cianjur ada sebuah lomba panjat pinang yang mana hadiahnya adalah janda muda. Iya. Gua nggak paham concern ibu-ibu ini apa. Gua nggak tahu kenapa ini dilakukan. Yang tadi tuh kita udah bingung terong dan idenya. Ini tuh apa? Datang dari mana? Ibunya goyang-goyang. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Selamat datang di TNM. Apakah kamu sudah muak dengan perpolitikan yang ada di timelinemu, kawan-kawan? Tentu saja. Lu pikir gue semua apa ngeliatin Twitter, ngeliatin IG isinya politik lagi. Oleh karena itu, video kali ini khusus kita buat untuk ketawa ketiwinya aja, untuk berkocak-kocakan ria aja, melihat perkara-perkara 17-an yang kemarin sempat terjadi. Ya, sepertinya itu aja. Akan kita buat video ini menjadi bahasan ibu-ibu yang bahkan sepenting itu sampai akhirnya Doski ngobrol di tengah jalan, kayak nggak ada tempat lain tuh. Nggak peduli, bodo amat. Informasi harus tersampaikan nih, oke? Ya, ada motor lewat, ada bodo amat, nggak peduli gua. Jalan punya mak gua, bodo amat. Kayak lagi nyebrang terus, ibu, iya, tahu nggak? Gitu. Ya. Mari kita lihat kocak-kocakan yang ada di internet. Kemarin kan gini, sebenarnya 17-an core kan udah banyak kan. Vino juga bahkan tadi sempat ada ngirimin banyak link yang isinya 17-an core. Cuman di kepala gue mikirnya kayak lomba-lombanya kayak ya udah aja lomba-lomba yang kita temui biasanya gitu. Kayak ini ada kompilasi. Aduh, copyright lagi. Wah. Oh, ini salah satu yang paling lucu sih. Ini kayaknya lomba baru nggak sih yang kardus jadi terenggiling gitu. Terus kayak dia jalan-jalan kardusnya rusak, dia bingung, gimana nih? Jalan lagi aja. Ya gitu-gitulah. Tapi ada beberapa lomba yang mengambil alih perhatian gua lebih daripada lomba-lomba yang lain. Salah satunya adalah ini. Lomba tidur nasional. Mantap, let's go. Tadi Aran sempat ngasih tahu gua, dia tuh sebenarnya pengen ngedaftarin gua, tapi kayaknya gua nggak ngeliat, terus gua kayak ada menyesal gak sih? Kenapa gue tidak ikut perlombaan yang kayaknya gue akan menang ini sih? Hobi itu tidur, bro. Cara terbaik untuk menghilangkan kepusingan dunia adalah tidur. Ketika ada lombanya, masa kita nggak menang? Acaranya sendiri diadakan di Pos Blok Jakarta, disponsori oleh beberapa pihak, seperti salah satunya ada kayak brand semprotan apa gitu biar orang cepat tidur kayak aromaterapi atau apa. Yang mana itu sebenarnya sebuah sponsor yang cocok sekali dengan lomba tidur ini, lomba tidur nasional. Ada kurang lebih 7.800 partisipan yang mencoba mendaftar, tapi hanya 10 pejuang nyenyak yang terpilih untuk berjuang mendapatkan istirahat yang optimal di North Green Hall. Anjay. Doain ya, besok gue mau lomba. Ngapain? Tidur. Penilaiannya sendiri nantinya akan didasari dengan, jadi mereka akan tidur. Setelah mereka tidur, mereka akan berusaha dibangunkan lewat 5 stage. Anjay. 5 stage gangguan tidur gitu. Yang pertama suara alarm, terus musik metal, prank spray, sampai pukulan simbal untuk membangunkan mereka, tapi hasilnya tak bergeming, semuanya bertahan. Ya Allah, kebo banget, Pak. Tapi satu persatu pejuang mulai gugur. Kencang amat. Kok bisa lu nggak bangun, bro, sekencang ini? Nggak, masalahnya gini. Kita nggak tahu nih apakah mereka beneran tidur atau enggak kan pada akhirnya. Tapi akhirnya setelah pertarungan sengit ini dan itu segala macam, ketemulah juara satunya bernama Yuniar Dwi Setiawati yang berhasil membawa pulang 1,7. Loh, lumayan juga. Iya, 1,7 juta. Tidur, bro, dapat duit. Nah, kata gue kapan lagi? Juara 2-nya dapat 797.000, ya 800.000 lah. Juara 3-nya dapat voucher hotel, kayak voucher menginap. Yang kocak adalah
juara satunya sendiri kenapa dia bisa menang? Karena dia itu freelance ceritanya, terus deadline-nya banyak. Terus karena banyak deadline, akhirnya dia nggak tidur-tidur. Sebelum ikut lomba tersebut, Doski persiapan yaitu nggak tidur 2 hari. Perempuan asal kabupaten, Kabupaten Bekasi bro, respect. Menjelaskan dirinya belum tidur selama 2 hari untuk ngikutin lomba ini. Persiapannya nggak macam-macam sih, karena ada banyak deadline kerjaan aja, jadi begadang terus. Aku belum tidur 2 hari, tapi untungnya ini jadi modal untuk bisa menang di lomba tidur nasional. Masalahnya, kalau lu bisa tidur dengan suara seberisik ini, kata gue lu bukan tidur men, lu gladi resik meninggal tuh bisa. Yang kocak nih, juara satunya itu saking susahnya dibangunin, dia harus dibawa keluar venue acara. Yuniar tampak begitu nyenyak, bahkan dirinya tak bergerak sedikit pun meski diberikan 5 level gangguan tidur. Oke. Saking susahnya buat bangun, Yuniar sampai dibawa keluar venue dan dibangunkan terus-menerus. Merasa mulai panas karena tersorot sinar matahari, akhirnya dia pun terbangun dan terkejut berada di pinggir trotoar. Jadi dia bangun bukan karena berisikan, tapi karena panas. Lucu banget. Lucu banget. Gue nggak tahu ya ini berapa lama ya kompetisinya, tapi kayak gue sih nggak bisa men. Kayak gini, gue kan pernah ada masanya waktu itu sebaton-sebatonan kan. Terus kayak gue ada yang live kayak hampir 2 hari gue belum tidur. Terus akhirnya sebaton kelar, terus gue tidur kayak 26-28 jam. Gue akhirnya bisa bangun karena lapar bro. Lah. Oh, oke lah, otak butuh tidur, tapi perut juga butuh makanan nih. Nah ini gimana kasusnya? Dia baru bakal bangun kalau kena cahaya matahari. Kata gue, lu vampir. Dan mukanya terpancar happy sekali. Siapa lagi yang gak happy kalau tidur dapat duit? Kapan lagi? Dan ternyata lomba-lomba kayak gini itu gak cuma di Indonesia men. Maksudnya kayak di negara-negara lain tuh udah ada. Korea Selatan ada. Gue sih pengennya ini akan menjadi lomba tahunan ya untuk masing-masing negara, untuk pada akhirnya kita semua dipertemukan di Olimpiade ya. Lumayan kan. Seru banget tuh kayaknya tuh. Nah, tapi negara mana ya yang sekiranya bisa ya? Gue gak tahu. Mungkin kalau Indonesia lomba tidur mungkin masih bisa dipertanyakan, tapi kalau lomba bengong gue yakin kita menang bro. Kita tuh kan sering banget bengong aja kayak nggak ngapa-ngapain, cuman kayak kosong gitu, kita pasti menang. Kalau tidur gue nggak tahu dah. Nggak cuma lomba tidur, tapi ada juga lomba nangis. Iya, nangis loh, ada lombanya. Ya Allah. Dan perkaranya tuh ini nggak cuma di satu tempat bro. Ini ada di, setahu gue sih ada di 2 tempat. Cuman gue nggak tahu ada di tempat lain atau enggak. Videonya kan ada 2. Yang pertama adalah ini. Kalau yang ini gue nggak tahu di mana. Cuman yang ini lucu. Lucunya adalah kakek-kakek. Nih. Nangis apa ketawa? Nangis apa ketawa? Nangis. Cuma di sisi lain ada ini. Ini beneran sampai dibawa ke stasiun TV loh. Fakta Plus 62, anjir, Net TV gokil. Ada lomba. Lomba ini judulnya Lomba Nangis Ibu-Ibu di Purwabahana. Di Purwabahana menjadikan menangis sebagai sebuah prestasi. Oh, kalau lomba yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kan ini nggak gitu dijelasin gitu nih alasannya apa, kenapa dan segala macamnya. Tapi kalau yang ini itu jelas alasannya. Yang pertama adalah untuk semacam promosi buat tempat wisata gitulah. Purwabahana itu tempat wisata gitu. Dan kalimatnya sih dari artikel yang gue baca, terinspirasi dari keluhan ibu-ibu soal berbagai masalah yang dihadapi, jadi disepakati untuk bikin lomba nangis. Ternyata antusias juga, banyak yang daftar, tapi kami batasi 200 orang. Ada 200 ibu-ibu nangis. Pendaftarannya sendiri dibuka online, dan ternyata banyak banget yang join. Like ini banyak banget bro. Gue nggak tahu lombanya tuh rame karena banyak orang sedih, karena banyak ibu-ibu sedih, atau karena banyak ibu-ibu nggak punya duit. Gue nggak tahu. Karena emang ada hadiahnya men. Hadiahnya sendiri tuh juara 1 dapat 500.000,
Juara 2 dapat 300.000, juara 3 dapat 200.000, terus ada hadiah hiburan buat 20 orang masing-masing gocap. Maksudnya kayak, ya lumayan banget bro. Buat jajan anak mah gak apa-apa, daripada emaknya nangis gara-gara anaknya pengen jajan tapi nggak bisa, anaknya nangis, emaknya nangis. Kalau untuk lomba yang ini, pemenangnya itu udah ketahuan. Pemenangnya adalah Ibu Winarni. Ini nggak bisa gue play karena takut copyright dari net kan. Tapi Ibu Winarni ini berhasil memenangkan kejuaraannya karena ingat anaknya. Ingat anaknya yang lebih milih tinggal sama neneknya daripada sama dia. Sedih banget bro. Genuine sedihnya. Jadi kayak awalnya mereka tinggal bertiga sama neneknya, anak, ibu, nenek. Tapi kayak setelah ibunya punya rumah sendiri, anaknya nggak mau ikut sama ibunya, ikutnya sama neneknya. Sedih, terus nangis, ikut lomba ini nangis, menang ya. Gue nggak tahu ya setelah itu anaknya akan balik ke ibunya atau enggak, tapi ya ibunya menang, ya nggak apa-apa. Genuine bro, karena susah loh untuk orang dipaksa nangis tuh. Mungkin bisa, tapi susah. Gue aja kalau nangis gue mesti nonton iklan Thailand sama nonton Military Comes Home. Lu tau gak sih video-video yang kayak bapak emaknya jadi tentara terus pulang terus anaknya ibu gitu. Itu bisanya gitu. Gue nggak tahu sih ini pada akhirnya bakal ada lagi atau enggak lomba-lomba nangis ini. Tapi yang gue yakin bakal susah kalau diadainnya buat bapak-bapak. Karena percaya gue, bapak-bapak itu nggak nangis. Bapak-bapak itu merenung di teras, natap langit, kosong matanya, samsu. Nggak tahu ya, di kepala gue gitu tuh bapak-bapak. Paling mentok bapak-bapak gini ke Indomaret, mesen Golda, duduk di kursi keramat itu di depan Indomaret ya kayak bengong. Ada bro nih. Nah, bapak-bapak gini. Nah, udah selesai kita bro. Lah dibikin kursi Indomaret dibikin buat apa? Buat bapak-bapak itu lah. Karena ke psikolog mahal, untungnya ada kursi Indomaret. Iya, bagus. Terus ada ini. Ya. Nah, kocaknya dari sekian banyak perlombaan yang ada, kayaknya ini salah satu yang ngebikin orang paling marah-marah di internet. Karena gini, di Cianjur ada sebuah lomba panjat pinang yang mana hadiahnya adalah janda muda. Awal videonya keluar, ya orang marah-marah karena anggapannya tuh kayak merendahkan harkat dan martabat wanita lah. Orang marah-marah banget men. Nah apalagi ketika netizen melihat kolom komentarnya, astagfirullah, kayak udah gak ada harga dirinya sebagai wanita. Harusnya mbak malu loh. Ini bukan lagi di zaman kerajaan mbak. Ini lomba apa sih, gak jelas banget, gak bermanfaat banget, gak penting banget, tahu gak cara daftarnya gimana? Anjir apaan sih? Merusak moral janda. Tapi temen gue nanya daftarnya gimana. Astaga. Intinya orang marah-marah, udah gak jelas perlombaan gitu-gitu kan. Ternyata setelah gua cari tahu lagi, yang katanya janda ini ternyata bukan janda, tapi duda. Gue nggak tahu dia duda atau enggak, tapi intinya dia lanang, dia cowok. Nah. Jadi dari artikel yang gue baca nih, Ketua RW 16 mengatakan lomba peringatan ini emang sengaja dibuat unik. Tapi dia ngejelasin orang yang duduk di ujung tiang yang dipanjat bukan wanita beneran, melainkan laki-laki yang berdandan dan berpakaian layaknya perempuan. Semuanya jadi masalah karena ada akun-akun yang ya ngebikin postingan dengan sembarangan aja gitu tanpa tahu ininya gimana. Kayak beda dengan yang lain, lomba panjat pinang berhadiah janda muda. Udah janda muda lagi. Tidak seperti biasanya di mana peserta lomba memberikan hadiah berupa barang, kali ini justru mendapatkan hadiah berupa janda muda yang duduk menunggu di puncak tiang. Jadi kan orang taunya ya berdasarkan caption ini doang gitu. Yang padahal ternyata lanang, kowe lanang mas. Alasannya sendiri gue nggak tahu nih alasannya bagus atau enggak ya. Gue lupa artikelnya di mana, tapi intinya tadi gue ada sempat baca. Intinya Pak RW-nya tuh sempat ada bilang alasan kenapa yang di puncak ini adalah wanita, maksudnya kayak quote-unquote janda muda. Alasannya adalah karena sebagai wujud gambaran di dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita yang dikejar. Kalau nggak sanggup mengejar sendiri, maka bersama-sama untuk bisa mengejarnya gitu maksudnya. Ada filosofinya ternyata.
Tapi setelah tahu lanang, ya Allah. Ini bro, pemenangnya bro. Pemenangnya sih dapat duit, dapat barang, dapat apa segala macam. Terus kayak ternyata emang cowok banget kalau dipikir-pikir. Pesertanya tahu. Yang nggak tahu netizen, jadinya marah-marah, kocak. Tapi selain adanya lomba-lomba yang kocak dan tidak biasa, ada lomba lainnya, yang ini tidak biasa juga, tapi bisa membuat kita emosi. Ada beberapa lomba, ada 2 sih seinget gua. Lomba-lombaan yang sangat inappropriate gitu, gua ngerasanya ya. Dan banyak orang di internet juga demikian. Cuman mungkin akan gua tanyakan ke lu dulu ya, maksudnya menurut lu yang kayak gini wajar atau enggak? Jadi ini ada lomba, kayaknya sih di SMP gitu, mesti baju SMP apa SMA sih? Ya kisaran segitu lah, intinya ini anak sekolahan. Terus kayak dia lombanya ada lagi nih, itu terong, dijalanin kayak gitu. Untuk kayaknya duluan. Nggak tahu apa sebutannya, estafet terong. Gue nggak tahu. Maksudnya gini, segimanapun lomba-lomba lainnya dibikin dengan keanehan dan kekocakannya masing-masing. Orang lomba makan kelereng, masukin paku ke botol, gitu-gitu, seaneh itu. Tapi kayak concernnya adalah ini nyari seru-seruan, ini lucu-lucuan. Kalau yang kayak gini, yang dicari apa? Dan bukankah pada akhirnya lomba-lomba kayak ginian harus izin dulu? Kalau misalkan dia sekolah tuh kan harus izin dulu ke gurunya atau ketua OSIS atau apapun itu. Kok diperbolehkan? Gue gak tahu diperbolehkan atau enggak, tapi kayak aneh sekali. Dan mereka terlihat bersemangat loh, men. Gue lebih ke menanyakan apakah ini appropriate atau tidak, karena ketika gue cari di TikTok, ternyata banyak. Iya, dan ternyata ini emang lomba yang nggak cuma ada di satu tempat. Oh, iya. Kenapa kelihatannya lucu? Karena yang ngelakuin adalah ibu-ibu. Tapi beda ceritanya ketika yang ngelakuin adalah bocah gitu maksudnya. Oh. Nggak, tapi emang apa kaitan antara terong dan diestafetin dengan cara kayak gitu dan kemerdekaan? Yang lain, lomba-lomba lain juga gue nggak tahu sih korelasinya dengan kemerdekaan apa. Tapi kayak, makanya ini gue lebih ke nanya ke lu dulu aja. Menurut lu cocok nggak ditaruhin kayak ginian? Ini kayak, masalahnya kalau disandingin kiri dan kanan, jadinya tuh kayak mereka akan bisa membela dengan, ih emang nggak boleh, ibu-ibu aja boleh. Nah gimana? Berantem lagi. Jadi ya sebelum para bocah-bocah ini udah ada yang melestarikan lombanya sendiri. Siapa ya sekiranya orang yang pertama kali menciptakan ide tersebut itu? Gue kadang ada penasaran itu. Gue tuh selalu punya kecenderungan untuk pengen tahu gitu apa yang mendasari itu semua. Ketika pertama kali idenya tercetus gitu, kayak kita estafet yuk. Estafet apa? Estafet mah udah biasa, capek lari. Jangan lari, kita pakai terong. Untuk ada orang kayak tiba-tiba, terong bagus nih kayaknya buat diestafetin. Apa? Lagi diomongin di Twitter, lagi diketawain karena ada kalimat menuju Indonesia maju. Iya. Kayaknya mau apapun dikasih makannya, apapun makan siangnya, kalau emang secara moral dipertanyakan, akan dipertanyakan semuanya pada akhirnya gak sih? Kalau ini oke lah, masih ada perdebatannya, yang perkara terong-terongan ini. Tapi menurut lo, yang ini masih bisa diperdebatkan nggak beginian? Gua nggak paham concern ibu-ibu ini apa. Gua nggak tahu kenapa ini dilakukan. Yang tadi tuh kita udah bingung terong dan idenya. Ini tuh apa? Datang dari mana? Ibunya goyang-goyang. Dari yang gue dapat ya, dari pemahaman gue, sepertinya ada lomba. Lombanya lomba ngemut pisang. Kenapa dimut? Kan dimakan bisa. Nah makanya penilaiannya apakah cepet-cepetan habis? Apa siapa yang gak kena amandel? Apa gimana? Terus kayak aneh banget lu.
Kayak nggak ada lomba lain yang bisa dilakukan gitu. Dari caption tweetnya Demit, di belakang kalian ada anak SD. Gue nggak tahu sih ini di belakangnya beneran ada anak SD atau enggak. Gue nggak tahu. Ini kayak di belakang sebuah kantor atau sebuah instansi atau rumah tertentu atau apa. Kalau misalkan ada anak-anak lihat gimana? Bagaimana caranya sekiranya ibu menjelaskan ke anak-anaknya, Mama tadi ngapain? Oh tadi Mama itu apa? Emang Kominfo. Yah, kena lagi dia. Kalau misalkan apa yang anak-anak mereka lihat dari orang tuanya ini mulai dianggap normal, terus diturunkan, gimana? Nggak, ini aneh banget. Siapa yang ngasih ide ini pertama kali? Kayak, lomba apa ya yang enak? Makan pisang. Kalau makan mah nggak enak, dimut-mut aja. Ide bagus tuh, terus kayak semua kompak kayak, ayo lah. Gue rasa sih masih ada satu orang guru di belakangnya. Kayak jangan deh Pak. Gue rasa masih ada, tapi kayak, diam loh. Kami yang asik-asik aja nih gitu. Saking asiknya begini bro. Apa korelasinya dengan kemerdekaan? Di pipinya ada bendera Indonesia, ada merah putih bro. Sampai kapan ya? Nah, pertanyaan ini sederhana. Sampai kapan kita akan hidup dan bermasyarakat di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu yang jokes-jokesnya seperti ini gitu? Tipikal bercandaan-bercandaan jorok gitu. Yang ini nih, yang kasihan kayak ada satu ibu-ibu. Ibu-ibu ini kayaknya nggak pengen ikut. Yang ini nih, ibu-ibu ini kayak dia memasang muka kayak nggak mau, gue nggak mau ikut gitu. Tapi ibu-ibu yang ini bersemangat sekali. Ya Allah. Ini mak lu bukan sih? Kasih tahu dah, yang baik-baik dah. Suruh istighfar banyak-banyak, maksudnya kayak waktunya dipakai untuk bertaubat. Kayaknya gue nggak akan bisa bekerja dan bersosialisasi dengan baik bareng bapak-bapak, ibu-ibu kayak gini dah. Tipikal boomer-boomer yang bercandaan jorok dan sembarangan aja sepertinya. Banyak-banyakin istighfar. Dekatkan diri ibu dan bapak kepada Tuhan semesta alam. Bentar lagi meninggal. Lanjut. Ada mbak-mbak. Lu tau perkara ini gak sih Ben? Aduh. Jadi ceritanya, gue nggak tahu lu akan berpihak di mana, tapi kayaknya lu akan berpihak kepada orang-orang yang ikut karnaval. Jadi ada mbak-mbak gitu. Mungkin dia masuk salah jalur atau gimana, tapi intinya dia masuk ke tengah-tengah rombongan orang yang mau karnaval. Sudah diperbolehkan untuk lewat dan jalan, tapi dia malah sikapnya tuh apa sebutannya? Arogan. Masa dia pargoy? Kocak-kocak. Gue nggak tahu apa yang dia lakukan. Mungkin dia ingin protes, katakanlah jalannya ketutup atau gimana. Tapi ya ini karnaval gitu. Dan dari yang gue tahu, karnavalnya sendiri itu dihadirin sama beberapa orang penting, yang artinya udah ada izinnya gitu loh. Terus dia kayak dateng, dia sadar lawan arah, tapi karena disorakin, dia malah ngelawan dengan klakson-klakson. Klakson-klakson, joget-joget, nyetandarin motor PCX-nya yang gak seberapa itu, marah-marahin orang. Udah disorak, ya pargoy. Yang belakang malu. Dan dia juga bawa anak kecil gitu loh, maksudnya kayak dia dilemparin botol aqua, dilemparin aqua gelas kayaknya. Nah ini masalahnya juga di sini. Jadi kayak dia tuh sebenarnya kalau mau lewat ya lewat aja, udah dipersilakan untuk lewat. Di depannya juga ada orang yang melakukan hal yang sama. Jadi kayak ya udah gas, lewat aja. Tapi dia malah melawan dan merasa seolah-olah kayak yang paling penting di dunia adalah dia gitu. Itu yang ngebikin orang-orang kesel. Oh, dia malah jadi ngalihin pembicaraan kayak nggak terima dilempar. Disuruh jalan tuh berkali-kali. Udah jalan. Udah diem.
udah diem jalan gitu. Helmnya dikeplak ya banget ya. Nah terus di sini dia disiram air, dia nggak terima, dia turun lagi, dia marah-marah. Rame, buat satu video rame, kata gue, buset dah. Ngapa sih? Yang lagi dia bela tuh apa? Itu yang dipertanyakan. Kalau misalkan memang buru-buru, ya jalan. Kalau misalkan dia merasa buru, oh gue buru-buru nih, tapi kenapa jalan ditutup, gue nggak terima. Ya jalan, biar cepet gitu. Kayak dia masih meladeni orang-orang yang. Kejadian sendiri ada di Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Ada mbak-mbak bawa motor PCX ngelewati parade di sana. Gak cuman robos barisan parade, Simba juga mainin klaksonnya terus-terusan, disorakin orang tapi dia nggak terima disorakin, sampai akhirnya dia ngebikin warga sekitar marah. Dan dia marah ketika ada orang yang nyiram air. Maksudnya kayak, ya kelakuannya gitu, lu berharap apa? Dapet TV kan? Mungkin. Gue nggak tahu apakah egonya kesenggol atau gimana. Well, kita pada akhirnya harus nunggu klarifikasi dari pihaknya dia. Gue nggak tahu. Akhirnya ada orang yang mempertanyakan hal yang banyak orang di IG juga kayaknya pertanyakan deh. Bukannya yang karnaval malah nutup jalan ya, kecuali udah dapat izin dari pemerintah atau kepolisian setempat. Intinya kayak menyalahkan yang karnaval lah, sederhananya gitu. Karena pakai jalan umum. Terus kayak ada yang ngomong, yang namanya hari kemerdekaan di mana-mana juga karnaval. Lu lihat di situ ada polisi, geblug. Terus kayak, coba Mas tunjukin mana polisinya daripada saya yang salah. Karena yang saya lihat cuma orang berseragam yang belum tentu polisi. Terus ada yang ini, karnaval di Labuan. Labuan tuh intinya tempat yang ada di Pandeglang, Banten deh, kecamatan. Karnaval di Labuan dilaksanakan pasca upacara bendera di lapangan Labuan. Setiap tahunnya dihadiri oleh camat, perwakilan Polres Pandeglang, dan Polsek Labuan. Karnaval hanya berlangsung tidak sampai 1 jam karena hanya memutar area pasar saja. Ini omongan langsung dari warga lokalnya. Yang artinya, ya di posisi ini ketika karnaval itu udah minta izin dari katakanlah pemerintah setempat, ya artinya kan harusnya udah ada dipersiapkan untuk jalan alternatif dan lain sebagainya dong. Iya toh 1 jam doang. Gue nggak tahu apa masalahnya si Mbak ini. Kayaknya emang dia lagi ada banyak masalah aja dah. Terus kayak, ayo dunia datang gitu. Terus kayak akhirnya dia berantem gitu. Butuh orang buat diberantemin aja. Tipikal orang yang bosan sama hidup. Perdebatannya kalau dibawa ke TikTok gitu. Jadi kayak orang pada marah-marah kenapa jalanan ditutup gitu. Oh, ya kalau itu kan hal lain. Tapi kan dalam konteks kasus ini, ya memang yang berwenang lah yang bertanggung jawab atas itu di sini gitu kan. Motor PCX tenggilnya itu loh kayak goyang-goyang, tiba-tiba pargo ya. Disorakin, nyorakin balik ya. Gue nggak tahu, siapa tahu gue yang salah dalam kepala lu, gue nggak tahu. Jadi lu bisa tuliskan pendapat dan opini lu di kolom komentar di bawah. Kocak, saking nggak ada bahasannya ini bro, bahasan-bahasan aneh begini kita bawa bro. Tapi ya semoga ini bisa menemani waktu luangmu. Gue meleng dikit dikatain. Nggak kedengeran suaranya tapi kelihatan gerak mulutnya. Ih, nyanyi-nyanyiin gua ya. Awas lu. Disiram air lu, Mbak. Dibagel pakai apa nih? Pakai aqua gelas. Ya. Bagaimana 17-an kamu? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Apakah ada lomba-lomba aneh? Apakah ada lomba-lomba yang nggak masuk akal terjadi di tempat lu? Sebenarnya ada satu perkara yang kayaknya nggak bisa gue bawa karena gue kasihan. Dan semalam tuh sebenarnya gue udah mempertanyakan ini. Di tempat lu masih ada panjat pinang nggak sih? Karena baru-baru ini ada berita, ada seorang laki-laki berumur 40 sekian tahun gitu ya, karena panjat pinang tertimpa kawannya dari atas terus kenanya kepala. Nah yang jadi concern utama adalah si panjat pinangnya ini, gue nggak bisa ngasih lihat videonya ya by the way karena terlalu vulgar, tapi kayak di bawahnya, di bagian bawahnya itu kayak tanah tapi keras. Jadi kayak solid gitu, bukan lumpur, bukan sungai. Kan biasanya kan kalau panjat pinang tuh dibikin supaya bawahnya tuh nggak gitu keras, supaya nggak ada cedera yang berlebih atau gimana kan. Biasanya di sungai ditambak ikan, di sawah, di lumpur-lumpur gitu. Tapi ini tuh keras gitu bawahnya, terus kayak jadi kayak ketiban dari atas, bawahnya keras.
sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nggak selama. Makanya gue pengen nanya, kayak di tempat lu masih ada panjat pinang atau enggak? Karena kalau dipikir-pikir creepy juga ya. Orang pengen dapat hadiah, ya katakanlah apa, kipas angin, sepeda segala macam. Soalnya gue udah nggak pernah ngelihat lagi langsung panjat pinang tuh selama bertahun-tahun belakangan deh, seinget gue. Iya, gue nggak tahu apakah karena konteks Bekasi lahannya dikit atau gimana, tapi di Bekasi tuh udah nggak nemu lagi gue. Hati-hatilah bro kalau lomba bro, takut gue. Nyawa itu. Kena pala gimana, orang lehernya kayak gitu. Turut berduka cita. Gue rasa berarti itu aja untuk video gue kali ini. Mari kita tunggu ada bahasan apa aja yang sekiranya akan hadir di penghujung Agustus. 10 hari terakhir menjelang September. 1 bulan 2 bulan lagi menjelang presiden yang baru. Gue kalau misalkan tiba-tiba bikin satu video khusus ngebahas politik gitu, lu marah gak sih men? Lu bakal muak gak sih? Gue aja muak ngeliatin Twitter gue, makanya yang kayak ginian yang gue bawa. Gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue live setiap Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Rabu di membership sih. Membership sekarang, besok harga naik. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Lu tau gak sih, saking bingungnya gue nyari bahasan kan, gue sampai semua pengen gue cari-cari. Jadi kayak gue pengennya tadi di ending tuh sebenarnya gini. Apaan sih lu mbak-mbak gak jelas, marah-marah di jalan. Daripada kayak gitu mending lu ternak lobster. Nah, kemana tuh arahnya? Gue bingung soalnya mau bridgingnya kemana ya. Soalnya ada orang nunggak 2 bulan di kos putri, kagak bayar-bayar. Waktu kamarnya didobrak, ada lobster air tawar. Lengah dikit jadi tambak bro. Lah, gimana? Kosan putri. Bukannya putri nggak boleh melihara lobster, boleh, tapi kan bayar gitu. Gue curiga juga ini kagak bayar karena belum panen. Katanya apa? Penelitian. Jadi mahasiswa apa gitu, dia lagi meneliti. Oh, dia mahasiswi. Mahasiswa apa pekerja pokoknya tuh lagi itu. Ini intinya lagi meneliti. Oh, entah pekerja atau mahasiswa lagi neliti lobster terus dipelihara. Terus dia 2 bulan nggak ada kabar, nggak bayar kos-kosan. Tetangga kos-kosannya ngerasa kayak, kok dari kamar sebelah bau banget ya? Ada bau-bau kayak bau-bau bangke atau apa gitu. Waktu dilihat ternyata lobster. Karena mungkin dikiranya, oh penghuninya mati nih gitu kan. Takutnya gitu, ternyata waktu dilihat lobster. Ada yang masih hidup, ada yang udah mati lobsternya. Gue yakin masih hidup, dibakar. Siapa yang punya kos-kosan? Nah, daripada dia kagak dapat duit, mending ya ini aja. Jangan-jangan emang dari awal yang ngekos lobster. Lobsternya beranak. Nah, bawah yuk. Aneh banget video ini. Cabut.